Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askim dengan NIM 2033032. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi dari buku Under Pressure Cooking Sous Vide. Nah, materi yang akan saya bahas di sini terkait the fundamentals. Tetapi sebelum saya melanjutkan materi tersebut, saya akan menjelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan sous vide. Nah, jadi sous vide itu adalah cara memasak atau memasukkan bahan ke dalam kantong kedap udara dan suhu rendah dalam waktu panjang. Kemudian untuk kantong yang digunakan ini berbahan plastik yang mengandung bahan makanan dan diletakkan di dalam air panas sekitar 60 derajat Celcius. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua bahan makanan dapat dimasukkan menggunakan metode sous vide. Ada beberapa makanan memang yang akan rusak jika menggunakan metode ini. Beberapa contohnya yaitu seperti sayuran hijau, brokoli, asparagus, kacang polong, serta biji-bijian dan juga sereal seperti padi dan pasta. Kemudian langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi the fundamentals. Materi yang pertama saya akan jelaskan yaitu terkait three basic principle. Yang pertama itu ada pressure atau tekanan, di mana tekanan itu ditentukan oleh kekuatan pengemas vakum. Nah, pengemas vakum ini mengekstrak udara dari kantong sous vide, menekan kantong erat-erat ke makanan yang kadang-kadang bahkan mengkompresi makanan. Yang kedua itu ada temperatur atau suhu, di mana suhu yang digunakan dalam memasak sous vide selalu di bawah suhu air mendidih, yaitu sekitar 87 sampai 93 derajat Celcius atau 190 sampai 200 derajat Fahrenheit. Dan yang ketiga itu ada time atau waktu. Kemudian topik selanjutnya itu terkait ada 4 basic teknik. Jadi basic yang pertama itu ada storage atau penyimpanan. Nah, makanan yang dikemas vakum untuk storage akan bertahan lebih lama di lemari es daripada makanan yang hanya dibungkus plastik. Makanan juga akan bertahan lebih baik dan lebih lama itu di dalam freezer. Yang kedua itu ada compression atau kompresi, di mana penyimpanan makanan yang dikemas menggunakan vakum akan bertahan lebih lama di lemari es karena ketika menggunakan vakum makanan akan apabila menggunakan vakum makanan itu akan kehilangan oksigen dan akan menunda kebusukan. Yang ketiga itu ada marination atau marinasi. Nah, untuk marinasi makanan menggunakan metode sous vide akan lebih nyaman, rapi, dan efisien karena menggunakan penyegelan vakum. Nah, untuk yang terakhir itu ada cooking atau memasak. Jadi untuk cooking itu ada 3 jenis utama memasak dengan metode ini. Jadi memasak dengan waktu yang sebentar. Contohnya seperti memasak ikan yang memang memiliki tekstur yang sudah empuk sekitar 10 menit. Memasak dengan waktu yang lama hingga beberapa hari, contohnya memasak daging yang keras untuk memecah jaringan ikat dan juga memasak buah dan sayuran. Kemudian topik terakhir itu adalah masalah keamanan mengenai 3 langkah dasar sous vide. Jadi untuk aturan keselamatan dasar tertentu itu berlaku untuk setiap langkah sous vide. Yang pertama itu ada penyegelan atau sealing, di mana yang kita harus lakukan itu dinginkan makanan sebelum disegel atau divakum. Yang kedua itu ada memasak atau cooking, di mana setelah dimasak itu kita bisa langsung keluarkan dari kemasan yang telah divakum, lalu disajikan atau didinginkan terlebih dahulu dalam wadah es dengan suhu 1 derajat Celcius. Kemudian kita bisa menyajikannya. Dan yang terakhir itu ada menyimpan atau storing. Nah, untuk menyimpan makanan itu kita dinginkan terlebih dahulu, dan jika makanan telah matang, masukkan ke dalam lemari es dengan suhu 3,3 derajat Celcius, atau kita bisa membekukan. Nah, terakhir itu tentang safety atau keamanan. Yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan metode sous vide ini adalah Salmonella, Clostridium botulinum, E. coli atau HZ dan Listeria. Karena semua bakteri tersebut dapat hidup di lingkungan anaerobik dari kemasan vakum, dan jika mereka ada di dalam kemasan vakum dan dimasukkan ke dalam air hangat, maka mereka akan berkembang biak ke tingkat yang lebih berbahaya. Sekian penjelasan materi tentang the fundamental saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.